teman-teman. Jadi hari ini aku mau menjelaskan tentang perkembangan dan peran komputer dari masa ke masa. Pada zaman sekarang ini kan komputer sangat penting ya bagi kehidupan manusia. Sehingga kayak manusia itu tidak bisa dipisahkan dari komputer. Tapi, tahukah kalian sejarah komputer pada awalnya? Komputer tuh dulunya cuma digunain sebagai mesin hitung sederhana loh. Tapi seiring perkembangan zaman, komputer sekarang mengalami perubahan dengan fitur yang memudahkan kegiatan manusia. Komputer adalah alat yang digunakan untuk mengolah data menurut data yang telah diprogram. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula digunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmetika. Tetapi, komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak hanya berhubungan dengan matematika. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat bekerja sama dengan komponen satu yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann. Ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada tahun 1945. Sebelum dilengkapi oleh fitur serba canggih seperti sekarang ini, perkembangan komputer diawali dari sebuah inovasi sederhana yang lahir sejak tahun 1800-an. Awal munculnya komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine 0 dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine 0 sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Hingga pada 1890, seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus Amerika Serikat yang dilakukan pada 1880. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Sejarah perkembangan komputer digital. Komputer digital pertama kali mulai dikembangkan pada tahun 1930. Pengembang mesin komputer digital pertama kali adalah Alan Turing yang juga merupakan seorang peneliti matematika. Ia berhasil mengembangkan sebuah mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Mesin itu kemudian disebut dengan Turing Machine dengan simulasi gagasannya yang juga dinamai uji Turing. Meskipun Turing menjadi pengembang mesin pertama, akan tetapi komputer digital baru dikembangkan pertama kali oleh Konrad Zuse. Insinyur mesin asal Jerman tersebut mempunyai komputer digital pertama bernama ZI sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua. Zuse merakit model komputer digital pertama tahun 1936 di Berlin, tepatnya di ruang tamu orang tuanya. Model komputer digital yang dikembangkan oleh Zuse ini sayangnya dihancurkan ketika Perang Dunia II. Walaupun begitu, ia tetap dikenal sebagai sang pencipta komputer digital pertama. Kemudian, ketika Perang Dunia II tengah berlangsung tahun 1943, John Mauchly berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator atau ENIAC. Mesin ini dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dengan cepat dalam hitungan detik. Awalnya, mesin ini diciptakan untuk membantu Angkatan Darat memprediksi serangan. Perkembangan komputer itu sendiri terbagi dalam 5 generasi. Dimulai dari generasi pertama tahun 1940 sampai 1959 hingga generasi kelima yang dipelopori oleh Jepang. Dari setiap generasi terdapat ciri-ciri yang membedakannya. Berikut penjelasan selengkapnya. Generasi pertama tahun 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri utama yakni ukuran fisiknya yang besar. Karena ukuran fisiknya yang besar itulah, maka memerlukan daya listrik yang besar juga. Adapun komponen yang digunakan adalah berupa tabung hampa udara. Programnya dibuat dalam bahasa mesin yang menggunakan konsep storage program.
Data dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic di generasi kedua tahun 1959 sampai 1965. Komputer di generasi kedua menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Meski begitu, kapasitas memori utamanya cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat. Selain itu, komputer di generasi kedua juga sudah memiliki kemampuan proses real-time dan time sharing. Perkembangan lain dari komputer generasi pertama ke generasi kedua terletak pada magnetic disk dan magnetic tape-nya yang sudah berbentuk removable disk. Generasi ketiga, tahun 1965 sampai 1970. Komputer di generasi ketiga sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen 4 integrated circuits sehingga hemat penggunaan listrik. Proses operasinya juga berjalan lebih cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Magnetic disk yang digunakan memiliki sifat random access. Komputer di generasi ini juga sudah dapat melakukan multiprogramming dengan multiprocessing, serta dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Alat input dan outputnya juga semakin canggih dengan menggunakan visual display terminal. Generasi keempat dimulai tahun 1970. Personal komputer PC sudah mulai berkembang di generasi ini. Contoh produknya adalah Apple II. Memori komputernya sudah menggunakan bentuk chip dari mikroprosesor dan semikonduktor dengan teknologi Large Scale Integration atau LSI yang juga disebut dengan Bipolar Large Scale Integration. Generasi kelima, sekarang. Komputer generasi kelima dipelopori oleh negara Jepang, telah menggunakan Very Large Scale Integration dan Artificial Intelligence supaya komputer dapat memecahkan masalah sendiri. Selain itu, komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Lalu, perkembangan teknologi komputer generasi kelima juga memungkinkan untuk dibuat jenis komputer portable alias laptop. Komputer era sekarang dan implementasinya. Komputer pribadi mulai berkembang sejak 1970, yakni dengan munculnya Xerox Alto yang dapat melakukan pengiriman email dan pencetakan dokumen. Desainnya juga sudah menyerupai selayaknya komputer zaman sekarang, yakni memiliki layar, keyboard, dan mouse. Pada era ini juga muncul banyak penemuan baru di antara chip Dynamic Access Memory, Ethernet, dan disket. Lalu di tahun 1976, berdirilah perusahaan Apple yang memperkenalkan Apple I sebagai komputer single circuit pertama. Kemudian di tahun 1983, secara resmi hadirlah CD-ROM yang ditetapkan sebagai standar umum komputer. Digunakan sebagai alat penyimpanan yang dapat menampung data hingga 550 MB. Dan di tahun yang sama, Microsoft secara resmi memperkenalkan Word. Perkembangan komputer tidak berhenti sampai di situ. Setiap tahun selalu ada update hingga menjadi secanggih sekarang ini. Di tahun 1984, Apple merilis Macintosh yang merupakan komputer pertama dengan mouse sebagai pengendalinya dan dilengkapi dengan antarmuka pengguna grafis. Microsoft juga kemudian mengeluarkan sistem operasi Windows yang telah dibekali antarmuka grafis serta keunggulan multitasking. Tak lama kemudian, Apple merilis seri laptop portable pertama bernama PowerBook yang dapat dibawa kemana-mana. Dulu, untuk menyimpan data, pengguna komputer masih menggunakan disket dan CD-ROM. Meskipun era sekarang juga masih cukup banyak yang menggunakannya, akan tetapi popularitasnya tersisihkan oleh penyimpanan portable yaitu USB drive. Bahkan lebih canggih lagi, karena adanya internet kini tak sedikit yang menggunakan penyimpanan cloud computing yang dapat menyimpan data dan file penting supaya tidak hilang. Implementasi penggunaan komputer juga semakin berkembang untuk berbagai bidang. Rasanya sangat sulit memisahkan penggunaan komputer untuk kegiatan sehari-hari dan sudah menjelma menjadi kebutuhan masyarakat di era modern. Baik untuk kebutuhan sekolah, bekerja, hiburan, dan sebagainya, komputer sangat dibutuhkan. Itulah penjelasan mengenai sejarah perkembangan komputer di dunia. Dari informasi ini bisa kita ketahui bahwa komputer memiliki perkembangan yang cukup panjang hingga menjadi benda elektronik yang sangat penting sampai hari ini.